Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Susanto Sakila dalam menatap cakrawala. Di sini tempatnya para pelajar duduk manis sambil ngobrolin pelajaran. Oke, anak-anak kelas 10 TKJ yang belum kenal dengan saya mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Susanto. Alamat saya di Indonesia. Indonesia itu sangat luas sekali. Saya di sini dikasih tugas sama Bapak Andre suruh ngajar kimia. Ini pelajarannya kimia. Walaupun saya belum lulus kimia, tapi saya sudah dipercaya ngajar kimia. Oke, di dalam ilmu kimia ini tentunya yang pertama itu ada sebuah teori. Teori itu mengatakan bahwasanya minyak dengan air itu tidak pernah bersatu. Ya, Pak? Iya. Oh iya. Dari itu akan saya buktikan bahwasanya minyak dan air itu tidak akan pernah bersatu. Sini Mas kameramen. Perhatikan, saya punya 4 lembar kartu warna hitam. Ini karena hitam itu identik dengan oil, maka ini namanya minyak. Ini 4 lembar kartu warna merah, saya deskripsikan ini sebagai air. Kita buktikan kalau minyak dan air itu tidak pernah bersatu. Saya susun ya, minyak, air, minyak, air, minyak, air, minyak, dan air. Per ya. Oke, kita buktikan. Saya ulangi sekali lagi. Minyak, air, minyak, air, minyak, air, minyak, air. Per ya, sejauh ini ya. Nah, ini kalau di sini minyak, nah pasti di sini adalah air. Ini berarti kita udah per. Kalau udah per kita bagi 4 lembar, 4 lembar. 1, 2, 3, 4. Perhatikan baik-baik. Kalau minyak dan air itu tidak akan pernah bersatu, tidak akan bersatu. Kita kipas-kipasi, maka apa yang terjadi? Lihat, di sini kartu minyak. Kalau sini minyak, berarti sini harusnya air. Oke, kita cek dulu kebenaran kartu minyak di sini. Kita hitung ya, 4 ya. Minyak 1, 2, 3, 4. Saya tutup. Kemudian di sini harusnya air. Nah, minyak dan air tidak akan pernah bersatu. 1, 2, 3, 4. Oke, saya buktikan deh sekali lagi. Minyak air saya sering-sering seperti ini. 1, 2, 3, 4. Per ya, seling-seling ya, minyak air, minyak air, minyak air. Oke. Wus, wus, wus. 1, 2, 3, 4. Kita buktikan minyak dan air tidak akan pernah bersatu. Hops. Lihat, di sini adalah kartu air. Air. Oke, 1, 2, 3, 4. Air semua. Sini minyak. 1, 2, 3, 4. Saya buktikan sekali lagi kalau masih tidak percaya. Ini minyak semua. 1 kasih air, diselang-seling kasih air, selang-seling kasih air, dan selang-seling kasih air. Deret. 4. Kita buka di sini. Lihat kan? 1, 2, 3, 4. Saya tutup. Sini airnya 1, 2, 3, 4. Saya tutup. Mungkin anak-anak nggak percaya, Pak, nggak fair Pak ngitungnya. Buka dong Pak, seperti itu kan? Karena menurut teori ilmiah bahwasanya minyak dan air tidak akan bersatu, maka kita lihat sini. 4 lembar kartu merah, 4 lembar kartu hitam. Fair sejauh ini ya, keren ya. Oke, berarti secara ilmu teori kimia itu sudah betul, minyak dan air itu tidak akan pernah bersatu. Tapi kalau cintaku padamu masih bisa bersatu. Oke anak-anak, kita langsung masuk ke pelajaran kimia. Ini perhatikan pelajaran kimia. Pelajaran kimia kita ada di semester pertama itu ada beberapa bab. Pertama adalah materi dan perubahannya, lambang unsur, rumus kimia, persamaan reaksi, struktur atom dan periodik, ikatan kimia, hukum-hukum dasar kimia, dan asam basa pH larutan. Wah, pelajaran ini merupakan pelajaran sangat menarik sekali dan pelajaran yang baru kalian temui karena dulu di sekolah menengah pertama di SMP kalian tidak menemui ini. Tapi anehnya ini
sering kalian dijumpai di kehidupan yang nyata. Oke, materi yang pertama adalah materi dan perubahan. Apa sih yang disebut materi menurut kimia tentunya? Kalau materi menurut ekonomi, ya tentu saja ada cewek materi, cewek yang mementingkan materi. Tapi apa sih materi menurut kimia? Materi merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa, menempati volume, serta dapat dilihat, dicium, didengarkan, dirasa, diraba. Nah, itu namanya materi. Contohnya buku. Ini materi kan? Bisa dilihat, diterawang. Ini namanya materi. Nah, materi itu ada beberapa bentuk materi. Yang pertama bentuk padat, bentuk cair, dan bentuk gas. Contohnya bentuk padat. Apa bentuk padat? Lihat kan ini kan? Buku, motor. Pokoknya yang padat-padat itu namanya bentuknya padat. Kalau yang cair seperti apa? Pengen tahu yang cair, Mas kameramen, tolong kopinya Mas kameramen, buat sini Mas kameramen. Nah, ini merupakan wujud cair. Kalau diminum, kalau kopi tidak ambyar, kalau teh ambyar. Ini namanya kimia. Ini nanti di kopi ini nanti masuk sistem koloid nanti ini, ya. Bentuk gas. Nah, kalau gas itu paling sangat mudah sekali. Seperti apa sih bentuk gas? Itu kalau kalian kentut, nah ya, ada rasanya, ada baunya, tapi nggak bisa dilihat. Itu namanya bentuknya gas. Berbeda dengan padat dan cair. Kalau padat dan cair, mereka bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan. Tapi kalau gas ini unik sekali. Tapi ada. Kalau selain kentut kalian itu, kalau kalian di rumah itu masak dengan kompor gas. Nah, gas itu kan nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Bisa panasnya itu bisa. Nah, oke. Selanjutnya itu ada namanya sifat dari materi, ya, sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik itu seperti apa? Sifat fisik itu seperti warna, bau, massa, terus titik-titik, titik beku, itu namanya sifat fisik. Kalau sifat kimia seperti apa? Sifat kimia itu sifat yang menggambarkan kemampuan zat melakukan reaksi, ya. Contohnya itu reaksinya seperti apa, ion seperti apa. Nah, seperti itu namanya adalah sifat secara kimia. Kemudian ada perubahan materi. Jadi materi tersebut itu bisa berubah. Misalkan dari padat bisa menjadi cair, dari cair bisa menjadi gas. Seperti itu, dari gas bisa menjadi padat, seperti itu. Itu namanya perubahan dari materi. Oke. Perubahannya itu bisa bersifat menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Ingat ya guys, kalau sifat fisika berarti artinya fisik, bisa kelihatan. Kalau sifat kimia itu sifat yang tidak kelihatan. Contohnya kopi tadi nih. Kopi ini sifat fisikanya itu seperti hitam, terus ada airnya. Tapi kalau air sifat kimianya itu ada unsur namanya H2O, hidrogen dengan oksigen membentuk sebuah air. Itu tidak kelihatan seperti apa, tapi para ilmuwan zaman dulu menggambarkannya seperti itu. Oke, demikian video dari saya. Ada dua materi, yaitu tentang materi dan sifat materi, kemudian perubahan materi. Untuk soal kuis silahkan jawab di kolom komentar. Satu saja, yaitu apa yang dimaksud dengan materi. Oke guys, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila belum paham silahkan diulang-ulang lagi. Jangan lupa jawab pertanyaannya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.